Arini memandangi layar ponselnya yang mati setelah percakapan panjang dengan suaminya, Adi, yang sedang bekerja di luar kota. Rasa rindunya semakin menggebu setelah berbulan-bulan tak bertemu, tetapi percakapan mereka barusan cukup untuk mengobati sejenak kerinduannya. Ia berjalan menuju dapur untuk menyiapkan makan malam bagi ketiga anaknya, sembari tersenyum kecil mengingat kata-kata mesra dari Adi di telepon. Namun, semuanya berubah ketika sebuah notifikasi muncul di aplikasi pesan pribadinya. Sahabatnya, Rina, mengirimkan undangan pernikahan yang mengejutkan Arini. Dengan ragu, ia membuka lampiran itu, dan jantungnya serasa berhenti sejenak. Di layar ponselnya, terpampang jelas foto Adi bersama seorang wanita muda dalam busana pengantin. Nama kedua mempelai tercantum dengan jelas, Laras dan Adi. Tidak mungkin. Arini berbisik, tubuhnya bergetar hebat. Ia mencoba menenangkan diri, berpikir bahwa ini mungkin hanya kebetulan atau lelucon kejam. Ia segera menghubungi Rina untuk memastikan. "Rin, undangan yang kamu kirim itu benar?" tanyanya dengan suara gemetar. Rina terdengar ragu di ujung telepon. "Aku juga tidak tahu, Rin. Aku mendapatkannya dari media sosial. Tapi, masa ia ada orang iseng memakai foto Adi untuk undangan pernikahan?" Pikiran Arini berkecamuk. Ia tak tahu harus mempercayai apa. Hatinya menyangkal, tetapi mata dan pikirannya tak bisa mengabaikan bukti di depan matanya. Ia memutuskan untuk mencari tahu kebenarannya dengan mendatangi alamat yang tertera di undangan itu. Namun, ia tak ingin pergi sendiri. Ia mengetuk pintu kamar putra sulungnya, Fatah, yang baru saja lulus SMA. "Fatah, ibu ingin bicara," katanya dengan nada serius. Fatah mengizinkannya masuk. Wajahnya yang tenang berubah heran melihat ekspresi ibunya yang muram. "Ada apa, Bu? Kok ibu terlihat sedih?" Arini menyerahkan ponselnya kepada Fatah. Ia memperhatikan reaksi anaknya yang lama memandang layar. Setelah beberapa saat, Fatah menatap ibunya dengan raut penuh ketidakpercayaan. "Ini benar ayah?" tanyanya ragu. "Iya, Nak. Ibu juga tidak percaya. Tapi kita harus memastikan. Besok, ibu ingin kita pergi ke alamat ini untuk mencari tahu kebenarannya." Fatah mengangguk, meskipun matanya menunjukkan kemarahan yang mulai muncul. "Baik, Bu. Aku akan menemani ibu." Malam itu, Arini berusaha tidur, tetapi pikirannya dipenuhi dengan berbagai spekulasi. Ia memikirkan Adi, suaminya yang dulu penuh perhatian, yang selama ini selalu bekerja keras demi keluarga. Bagaimana mungkin dia melakukan hal seperti ini? Di kamar lain, Fatah juga tak bisa memejamkan mata. Ia marah dan kecewa, tetapi berusaha tegar demi ibunya. Keesokan paginya, Arini dan Fatah berangkat menuju alamat yang tertera di undangan, meninggalkan dua anak lainnya di rumah. Perjalanan terasa panjang dan penuh keheningan. Fatah memegang setir mobil dengan erat, sementara Arini duduk di sampingnya, memandangi undangan yang kini terasa seperti bukti pengkhianatan. Setibanya di lokasi, mereka melihat sebuah gedung mewah yang dihiasi dengan dekorasi pernikahan. Para tamu mulai berdatangan dengan pakaian formal, sementara musik lembut terdengar dari dalam. Arini merasa kakinya berat untuk melangkah, tetapi dorongan untuk mengetahui kebenaran lebih besar daripada rasa takutnya. Dengan menggandeng tangan Fatah, Arini memasuki gedung tanpa mengisi buku tamu. Saat mereka mencapai area pelaminan, Arini melihat sosok yang ia kenal sangat baik, Adi, dengan senyum bahagia, berdiri di samping seorang wanita muda yang terlihat anggun dalam balutan gaun pengantin putih. Rasanya seperti ditikam. Hatinya hancur berkeping-keping. Tetapi Arini tidak menunjukkan air matanya. Ia melangkah mendekati pelaminan. Dan Adi yang awalnya tak menyadari kedatangannya tiba-tiba membeku. Senyumnya memudar, digantikan dengan ekspresi panik. Arini berdiri tepat di depan suaminya, menatap lurus ke matanya. Dengan suara yang tenang, ia berkata, "Selamat ya, Mas. Akhirnya kamu menikah lagi. Semoga bahagia." Adi mencoba bicara, tetapi suaranya tenggelam oleh keheningan yang melingkupi mereka. Para tamu mulai berbisik-bisik. Suasana berubah canggung. Fatah, yang berdiri di samping ibunya,
mengepalkan tangan dengan kuat, tetapi Arini menahan lengan anaknya. "Jangan, Nak, kita belum selesai di sini." Arini menoleh ke arah MC yang sedang berdiri di dekat panggung. Ia meminta mikrofon, dan dengan suara lantang, ia berkata kepada semua tamu, "Selamat siang, semuanya. Perkenalkan, saya Arini, istri sah dari mempelai pria. Saya datang ke sini bukan untuk membuat keributan, tetapi hanya untuk memberitahu Anda semua bahwa saya tidak pernah diberitahu tentang pernikahan ini." Suaranya bergetar, tetapi ia tetap melanjutkan. "Saya ingin keluarga mempelai wanita tahu siapa sebenarnya menantu Anda. Dia sudah memiliki istri dan anak-anak yang menunggunya di rumah." Semua mata tertuju pada Arini, dan bisik-bisik semakin keras. Wajah Adi memerah, sementara Laras, wanita yang berdiri di sampingnya, terlihat kebingungan dan panik. Arini menyerahkan mikrofon kembali kepada MC, lalu menggandeng tangan Fatah untuk keluar dari gedung. Ia tak peduli lagi dengan reaksi orang-orang di sana. Di dalam mobil, Fatah memecah kesunyian. "Bu, kita harus menyelesaikan ini. Kalau ibu mau bercerai, aku dukung ibu sepenuhnya. Aku tidak bisa melihat ibu terus tersakiti seperti ini." Arini menoleh ke anak sulungnya. Air mata mulai mengalir di pipinya. "Terima kasih, Nak. Ibu tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Tapi satu hal yang pasti, ibu tidak akan membiarkan kita terus dihina seperti ini." Mereka melanjutkan perjalanan pulang dengan hati yang berat. Tetapi Arini tahu bahwa pertempuran ini baru saja dimulai. Malam itu, Arini duduk di ruang tamu sendirian, ditemani secangkir teh hangat yang kini dingin tak tersentuh. Pikiran tentang peristiwa di pernikahan Adi masih menghantui benaknya. Anak-anaknya sudah tertidur, tetapi Arini tahu, di balik pintu kamar, mereka pasti memikirkan hal yang sama. Terdengar ketukan di pintu. Fatah muncul dari balik dinding, mengenakan kaos dan celana pendek. "Bu, aku nggak bisa tidur," katanya, duduk di sebelah ibunya. "Kenapa ibu diam saja tadi? Kalau aku, pasti sudah aku buat malu ayah di depan semua orang." Arini tersenyum lemah. "Nak, amarah itu tidak akan menyelesaikan apa-apa. Ibu tahu kamu marah. Ibu juga. Tapi kita harus bijak. Kalau kita ikut emosi, kita hanya akan merugikan diri sendiri." Fatah terdiam. Ia memandang ibunya yang terlihat begitu tenang, tetapi matanya menyiratkan luka yang dalam. "Jadi, ibu mau bagaimana? Apa ibu benar-benar akan bercerai dari ayah?" Pertanyaan itu menampar Arini. Kata cerai belum pernah ia ucapkan dengan serius sebelumnya, tetapi kini semua terlihat begitu jelas. Adi telah mengkhianatinya, bukan hanya sebagai suami, tetapi juga sebagai ayah bagi anak-anak mereka. "Ibu harus berpikir, Nak," katanya akhirnya. "Ini bukan keputusan yang mudah. Ibu harus memastikan kalau keputusan ini tidak menyakiti kalian. Ibu selalu mikirin kami. Tapi bagaimana dengan ibu sendiri? Ibu berhak bahagia," kata Fatah, suaranya tegas. "Kalau ibu tidak sanggup dimadu, jangan dipaksakan. Aku dan adik-adik akan tetap mendukung ibu, apapun keputusannya." Kata-kata Fatah memberi Arini kekuatan. Ia menyadari bahwa anak-anaknya lebih dewasa daripada yang ia bayangkan. Mereka tidak hanya memahami situasi, tetapi juga bersedia berdiri di sisinya. Ia menggenggam tangan Fatah, menatapnya dengan penuh rasa terima kasih. Keesokan harinya, Adi pulang. Suara deru mobilnya terdengar di depan rumah, membuat Arini merasakan campuran antara kecemasan dan kemarahan. Fatah yang duduk di ruang tamu bangkit, menatap ibunya seolah meminta izin untuk bicara lebih dulu, tetapi Arini menggelengkan kepala. "Biar ibu yang bicara," katanya. Adi masuk, membawa tas kecil di tangannya. Senyum kecil tersungging di wajahnya, tetapi itu bukan senyum bahagia. Itu senyum seorang pria yang tahu dirinya bersalah. "Assalamualaikum," ucapnya dengan nada yang canggung. Anak-anak yang lebih kecil, Farhan dan Putri, segera memeluk ayah mereka dengan rasa rindu. Namun, Fatah hanya berdiri diam, menatap ayahnya dengan tatapan dingin. Arini, yang biasanya menyambut Adi dengan senyuman hangat,
tetap duduk di kursinya, memandang suaminya dengan penuh penilaian. "Kamu pulang?" tanya Arini, suaranya datar. Ia mencoba menahan emosinya. "Iya," jawab Adi. "Aku ingin menjelaskan semuanya." "Tunggu sampai anak-anak tidur," kata Arini singkat. Suasana makan malam berlangsung canggung. Arini berusaha menjaga wajahnya tetap tenang agar kedua anak bungsunya tidak curiga. Tetapi Fatah tidak menyembunyikan rasa frustrasinya. Setelah Farhan dan Putri masuk ke kamar, Adi akhirnya berbicara. "Arini, aku tahu kamu marah, tapi tolong dengar dulu alasanku." Arini menyilangkan tangan di dada. "Silakan jelaskan, Mas. Aku ingin tahu alasan apa yang bisa membenarkan kamu menikah lagi tanpa sepengetahuanku." Adi menghela napas panjang. Wajahnya penuh penyesalan. "Ini bukan kehendakku. Wanita itu dia hamil, dan aku harus bertanggung jawab." Arini menatap suaminya dengan ekspresi tak percaya. "Hamil? Dengan kamu?" "Iya," jawab Adi pelan. "Jadi, kamu berselingkuh?" potong Arini. Suaranya mulai meninggi. "Berbulan-bulan aku di rumah, menjaga anak-anak kita. Sementara kamu di luar sana bersenang-senang dengan wanita lain. Sekarang kamu ingin aku menerima ini?" Adi menunduk, tak mampu menjawab. Fatah, yang duduk di dekat pintu, bangkit dari tempatnya. "Ayah, aku sudah kehilangan rasa hormatku padamu. Kalau ibu mau bercerai, aku dukung." "Fatah, jangan bicara seperti itu," sergah Adi. "Tidak, Mas, dia benar," kata Arini tegas. "Aku tidak akan dimadu. Kalau kamu memilih wanita itu, maka aku memilih bercerai." Adi terpaku. Wajahnya berubah marah. "Arini, kamu pikir kamu bisa hidup tanpa aku? Siapa yang akan menanggung biaya anak-anak? Semua ini, rumah, mobil, kebutuhan mereka, adalah aku yang biayai." Arini berdiri. Tatapannya dingin. "Aku mungkin tidak punya banyak, Mas, tapi aku punya harga diri, dan itu tidak bisa dibeli dengan uangmu." Adi menatapnya tajam, tetapi tidak berkata apa-apa. Ia mengambil tasnya dan keluar dari rumah, membanting pintu di belakangnya. Arini merasa lega, meskipun air mata mengalir di pipinya. Ia tahu bahwa perjalanan ini akan sulit, tetapi ia juga tahu bahwa ia telah membuat keputusan yang benar. Keesokan harinya, ibu dan ayah mertua Arini datang. Wajah mereka terlihat serius, dan tanpa basa-basi, ayah mertuanya langsung berbicara. "Arini, kenapa kamu minta cerai? Apa kamu tahu apa akibatnya untuk anak-anak?" "Ayah, aku tidak bisa menerima poligami," jawab Arini dengan tenang. "Aku tidak mau menjadi istri yang terus-menerus tersakiti." "Poligami itu dibolehkan dalam Islam, Arini. Kenapa kamu tidak bisa menerimanya?" desak ayah mertuanya. "Ayah, aku tidak mempersoalkan agama, tapi aku tidak bisa hidup dengan orang yang mengkhianatiku," jawab Arini tegas. Percakapan mereka berakhir dengan kebuntuan. Arini tahu bahwa keputusannya tidak akan disukai oleh semua orang, tetapi ia tidak peduli. Baginya, yang terpenting adalah kebahagiaan dirinya dan anak-anaknya. Setelah kepergian Adi dan tekanan dari mertua, Arini merasa keputusannya untuk bercerai sudah bulat. Namun, satu hal masih mengganjal di pikirannya. Alasan Adi menikah lagi. Adi mengatakan bahwa wanita itu, Laras, hamil anaknya. Namun, bagi Arini, ada sesuatu yang tidak masuk akal. Ia teringat cerita dari ibu mertuanya tentang bos besar, Adi yang berperan dalam semua ini. Arini memutuskan untuk menyelidiki lebih lanjut. Keesokan harinya, Arini memeriksa pesan-pesan lama di ponsel Adi yang sempat ia baca beberapa waktu lalu. Di antara percakapan-percakapan dengan rekan kerja, ia menemukan sebuah pesan yang mencantumkan alamat rumah seseorang bernama Budi Utomo, bos Adi. Merasa bahwa ini adalah petunjuk penting, ia mencatat alamat itu. "Fatah, ibu butuh bantuanmu," kata Arini sambil menunjukkan catatan alamat tersebut. Fatah, yang sudah bersiap pergi keluar, terdiam sejenak. "Apa ini, Bu?" tanyanya. "Ini alamat bos ayah,"
Ibu ingin bicara dengannya. Ibu harus tahu apa yang sebenarnya terjadi. Bisa antarkan ibu ke sana? Fatah memandang ibunya dengan ragu. Ibu yakin mau lakukan ini? Kalau ternyata benar ayah salah, apa itu akan mengubah keputusan ibu? Arini mengangguk tegas. Ibu tidak ingin hidup dalam kebohongan. Nak, kalau keputusan ini diambil, harus dengan kebenaran yang ibu ketahui sepenuhnya. Dengan perasaan bercampur aduk, Fatah setuju mengantar ibunya. Mereka berangkat pagi itu, menuju rumah Budi Utomo yang berjarak sekitar 2 jam perjalanan. Perjalanan berlangsung hening, hanya diiringi suara mesin mobil dan sesekali napas berat Arini. Ia merasa gugup, tetapi juga bersemangat untuk mendapatkan jawaban. Setelah perjalanan panjang, mereka tiba di sebuah rumah megah dengan pagar besi tinggi. Arini memandang rumah itu dengan takjub sekaligus rasa rendah diri. Rumah ini seperti istana dibandingkan rumah kecil mereka. Seorang satpam menyambut mereka di gerbang. "Selamat siang. Ada yang bisa dibantu?" "Saya Arini, istri Adi, salah satu karyawan Pak Budi. Saya sudah membuat janji untuk bertemu dengannya," jawab Arini sopan. Setelah memeriksa daftar tamu, satpam itu mengizinkan mereka masuk. Mereka dipersilakan menunggu di ruang tamu yang mewah, dengan lantai marmer mengilap dan sofa berlapis kain mahal. Tak lama, seorang pria paruh-baya dengan jas rapi datang menghampiri mereka. Wajahnya ramah, tetapi mata tajamnya menunjukkan bahwa ia adalah seseorang yang terbiasa memegang kendali. "Selamat siang, saya Budi Utomo," katanya, menjabat tangan Arini. "Anda istri Pak Adi, ya? Ada apa, Bu?" "Terima kasih sudah meluangkan waktu. Pak, saya ingin bertanya tentang suami saya dan pernikahannya dengan salah satu karyawan Bapak, Laras," kata Arini, mencoba menahan emosinya. Wajah Budi terlihat terkejut. "Oh, jadi Adi menikah dengan Laras?" tanyanya dengan nada bingung. "Bapak tidak tahu?" Arini membalas dengan nada penuh kecurigaan. "Menurut suami saya, pernikahan itu terjadi atas desakan Bapak. Katanya, Laras hamil dan itu aib yang harus ditutupi." Budi menghela napas panjang. "Bu Arini, saya tidak tahu apa yang dikatakan suami Anda, tetapi saya bisa pastikan bahwa itu tidak benar. Saya tidak pernah memaksa siapapun untuk menikah. Dan soal Laras, dia memang karyawan saya, tapi saya tidak pernah punya hubungan pribadi dengannya. Bahkan, saya sudah steril. Tidak mungkin saya menghamili seseorang." Kata-kata Budi membuat Arini tertegun. Kebohongan Adi mulai terkuak. Ia mencoba memahami apa motif suaminya sampai menciptakan cerita seperti itu. "Kalau begitu, kenapa Laras bisa menikah dengan suami saya?" tanya Arini. "Saya tidak tahu, Bu. Tapi satu hal yang pasti, saya kecewa mendengar bahwa nama saya dibawa-bawa dalam masalah ini. Kalau benar suami Anda menyebarkan kebohongan ini, saya harus mempertimbangkan posisinya di perusahaan kami." Arini merasa malu dan kecewa, tetapi ia juga merasa lega karena mulai melihat kebenaran. Sebelum meninggalkan rumah itu, Budi memberitahu bahwa ada rencana untuk meresmikan kantor cabang baru perusahaan mereka di kota yang sama. "Kalau Anda ingin tahu lebih banyak, mungkin acara itu bisa menjadi tempat Anda menemukan jawabannya," katanya. Di perjalanan pulang, Arini merenung. Ternyata bukan bosnya, gumamnya. Fatah, yang mendengarkan, menjawab dengan nada serius. "Aku nggak pernah percaya alasan ayah sejak awal, Bu. Kalau dia bohong soal ini, mungkin ada hal lain yang dia sembunyikan." "Benar, Nak," Arini menjawab. "Tapi sekarang ibu tahu satu hal, ibu tidak salah mengambil keputusan." Sementara itu, di rumah, Putri dan Farhan sedang menunggu mereka. Putri, yang mulai menyadari perubahan suasana di rumah, bertanya, "Bu, kenapa ibu sering pergi belakangan ini? Apa ada masalah?" Arini tidak menjawab langsung. Ia memeluk anak-anaknya, mencoba menenangkan mereka. "Tidak apa-apa, Nak. Ibu hanya ingin memastikan semuanya baik-baik saja untuk kita ke depannya." Seminggu kemudian, acara peresmian kantor baru berlangsung. Arini memutuskan untuk menghadirinya,
Meskipun ia tahu Adi dan Laras mungkin ada di sana. Ia ingin mendengar pengumuman langsung dari Budi, yang berjanji akan menyampaikan sesuatu yang penting. Tanpa memberitahu Adi, Arini tiba di acara itu, mengenakan pakaian sederhana tetapi rapi. Saat acara berlangsung, Budi naik ke podium untuk berbicara. Setelah pidato pembukaan, ia mengumumkan bahwa ia tidak bisa melantik Adi sebagai kepala cabang baru. Ia menjelaskan bahwa Adi telah merusak kepercayaan perusahaan dengan menyebarkan kebohongan tentang atasannya demi menutupi masalah pribadi. Ruangan menjadi hening. Semua mata tertuju pada Adi, yang duduk di barisan depan bersama Laras. Wajahnya memerah karena malu, sementara Laras terlihat bingung dan panik. Arini yang duduk di belakang hanya bisa tersenyum tipis, merasa bahwa keadilan akhirnya berpihak padanya. Setelah acara selesai, Adi mendekati Arini di parkiran. Wajahnya penuh kemarahan. "Kamu puas sekarang? Kamu hancurkan karirku." Arini menatapnya dengan tenang. "Mas, aku tidak menghancurkan apapun. Kamu yang melakukannya sendiri. Kalau kamu jujur dari awal, semua ini tidak akan terjadi." Adi tidak bisa berkata-kata. Ia hanya berdiri di sana, menatap istrinya yang kini terlihat lebih kuat daripada sebelumnya.